Didong, didong, doakan aku turang nini. Di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, banyak para pelaku usaha kreatif terasa mati suri karena sepinya para pengunjung. Mereka berharap pandemi COVID-19 segera berlalu agar pariwisata berjalan normal kembali. Ku didong doakan kalkam. Indonesia terkenal dengan negara yang kaya akan rempah-rempah dan kekayaan alam lainnya. Indonesia juga terdiri dari beberapa provinsi dengan berbagai kebudayaan yang berbeda di setiap daerahnya. Termasuk di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu bagian wilayah Indonesia. Memiliki kawasan cukup luas dengan berbagai kebudayaan khasnya. Ada lebih dari 10 kebudayaan Sumatera Utara yang bisa kita temui saat berkunjung ke sana. Sumatera Utara menyimpan berbagai destinasi wisata dengan nilai sejarah dan budaya yang menarik untuk dieksplor. Istana Maimun salah satunya. Istana tersebut memiliki sejarah dan keindahan yang begitu menarik untuk dikaji. Tuanku Makmun Al-Rasid berkasa Alamsyah. Beliau mendirikan istana pada tahun 1880. Kebetulan salah seorang istrinya, bernama Siti Maimunah. Makanya diberi nama istana kita ini Istana Maimun. Jadi di sini dulu mayoritas yang dikembangkan itu hanya adat Melayu. Tapi setelah kemerdekaan, istana tersebut merupakan peninggalan Kesultanan Delhi. Puncak kejayaan Kesultanan Delhi adalah ketika berada di bawah kepemimpinan Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9. Istana Maimun dibangun pada masa itu juga, tepatnya pada tahun 1888. Kabarnya, pendirian istana menghabiskan dana sekitar 1 juta gulden dengan mata uang Belanda. Istana Maimun adalah sebuah bukti atas kemegahan Kesultanan Delhi. nah sampai sekarang kondisi Istana Maimun, Mbak, tetap seperti ini. Tidak ada perombakan sama sekali, nggak ada. Cuman ada misalkan untuk perbaikan sedikit-sedikit. Sehingga istana tersebut tidak hanya sebagai wisata sejarah karena usianya yang sudah tua, namun juga arsitektur dan desainnya yang unik menjadi sorotan para wisatawan. Bangunan istana tersebut tergolong sangat unik karena memadukan desain Indonesia dan Persia, arsitektur Islam dan Eropa, serta nuansa tradisi Melayu sangat kental. T.H. van Eert adalah arsitek dari Istana Maimun. Dia merupakan tentara kerajaan Hindia Belanda dan berasal dari Italia. Istana Maimun mempunyai atap melengkung berbentuk seperti perahu terbalik dengan nuansa Islam pada desain bangunannya, sehingga penampakannya mirip dengan bangunan yang ada di kawasan Timur Tengah. Sementara bagian jendela dan pintu istana cenderung bergaya khas Eropa dengan desain yang lebar dan tinggi. Interiornya didominasi warna kuning khas Melayu. Medan sangat bangga dengan adanya destinasi wisata sejarahnya yang menarik seperti Istana Maimun. Daya tarik yang dimiliki Istana Kesultanan Delhi ini mampu membuat para wisatawan betah ketika berkunjung ke sana. Sebelum pandemi, alhamdulillah pengunjung kemari
wisatawan bukan hanya dari lokal di Nusantara, tapi mancanegara sudah selalu mengunjungi istana ini. Keindahan bangunan istana yang megah menjadi pusat perhatian para wisatawan. Setiap sudutnya begitu cantik untuk menjadi spot maupun latar belakang foto. Terutama wisatawan dari negeri Belanda. Kenapa? Karena dulu ada hubungan sense kontrak tembakau Delhi antara Delhi dengan Belanda. Namun di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, banyak para pelaku usaha kreatif di Istana Maimun terasa mati suri karena sepinya para pengunjung yang ada di Istana Maimun. Hanya segelintir pelaku usaha yang berjuang untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Ya dampaknya sangat jauh ya, ada sekitar 80% penurunan wisatawan yang datang ke sini. Karena biasanya kan dari Malaysia banyak yang datang, ini karena lockdown di setiap negara jadi tidak bisa ke Medan. Apalagi waktu Lebaran kemarin ada pembatasan untuk dilarang mudik itu kan, jadi wisatawan lokal juga nggak bisa masuk ke Medan. Mereka berharap pandemi COVID-19 segera berlalu agar pariwisata berjalan normal kembali, serta masyarakat bisa leluasa untuk berkunjung ke destinasi wisata berbasis sejarah seperti di Istana Maimun ini. Berbicara tentang kebudayaan Sumatera Utara, erat hubungannya untuk mengenal nama-nama tarian adat yang mewarnai kebudayaan Sumatera. Ada lebih dari 2 tarian adat, seperti tari Serampang 12, tari Tortor, tari Marsial Lapari, dan tari Manduda. Tari Serampang 12 merupakan salah satu tarian adat Sumatera Utara yang paling terkenal. Tarian ini merupakan tarian Melayu yang diiringi dengan irama musik joget. Generasi muda milenial haruslah tetap menjaga dan melestarikan adat budaya seni tradisional daerahnya agar tidak hilang ditelan oleh zaman. Salah satunya Ibu Linda Asmita, pemilik Sanggar Tari Cipta Pesona. Nama saya Linda Asmita, SSN. Saya adalah pimpinan Sanggar Tari Cipta Pesona di Batangkuis. Sanggar ini didirikan mengingat pentingnya pembinaan dan pengembangan seni tradisional yang sumber daya manusianya sudah tersedia di setiap daerah. Sanggar ini berdirinya mulai 27 April 87 ya. Berdirinya Sanggar ini awal mulanya mengumpulkan anak-anak ya, pertamanya tingkat anak-anak SD, karena udah yang SD itu udah semakin besar, dewasa, terus bergeraklah yang dewasa-dewasa juga ikut, laki-laki juga ikut gitu. Awalnya ya punya misi ya, punya tujuan, karena saya juga pendidikan saya, latar belakang saya adalah pendidikan seni. Jadi saya pinginnya melestarikan budaya khususnya di Batangkuis ya. Jadi supaya tidak hilang, jadi pemuda-pemuda yang berada di sini ikut berlatih gitu, agar seni tradisi ya, budaya tradisi ini kita nggak hilang, malah berkembang gitu. Kalau ceritanya prestasi ya kayaknya ratusan ya, saya hampir lupa gitu. Tapi yang belakangan ini yang jadi saya terkesannya itu adalah tari tradisi khususnya Melayu, karena kami di sini bergeraknya kan tari etnis. Jadi Sumatera Utara itu ada 8 etnis, jadi itu semua kami pelajari. Tapi intinya pelajarannya yang utama itu adalah tari Melayu. Setelah pandemi itu mulai Desember 2019 ya, kita itu sampai 1 tahun nggak aktif.
uang pemasukan tidak ada, yang namanya job tidak ada, kami latihan pun tidak ada. Ya walaupun tidak ada uang masuk, ya pasti ya kami merasakannya juga. Sesedih apapun kita harus bertahan. Sampai sekarang kami harus bangkit untuk mempertahankan kebudayaan kita. Harapan saya banyak sih pastinya, dan kepada bangsa ya, kepada negara harus tetap membantu kita sebagai seniman tradisi atau sanggar-sanggar yang di daerah. Kalau misalnya ada peduli atau melihatlah bagaimana sih dengan adanya pandemi ini, bagaimana itu harapan saya pribadi supaya dapat melihat kondisi kami. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terus menggenjot pemulihan pariwisata di tengah pandemi. Pride of Indonesia, di Indonesia aja kita baru nyampe bareng Pak Arief di Kuala Namu. Kita sekarang menuju desa wisata di Kabupaten Deli Serdang. Walau begitu, penerapan protokol kesehatan harus menjadi pedoman dalam pembukaan pariwisata, sehingga sektor parekraf dapat menjadi lokomotif perubahan atas peningkatan ekonomi bangsa, bukan menjadi masalah dan sumber penyebaran COVID-19.